Bayangkan, kita tidak mencapai level itu. Level di mana ada negara yang mengurusi rakyatnya. Bayangkan, sederhana sekali. Ada orang mati kelaparan bisa, ya kan? Karena tidak makan. Dan memang kalau diperhatikan, Nah itu maksudnya saya, level kita itu untuk level Anies. Dari bicara seluruh tentang tokoh-tokoh struktur itu, politik yang lebih adil, lebih bermartabat begitu. hanya dia yang bicara itu selama ini kan? Iya, Kan gitu. Dan kapasitasnya di sana. Ya. Dengan institusionalisasi tadi mestinya. Saya tanya sama beliau nih, masih ada Kalau genuine party election mungkin. gitu? Misalnya kalau Prabowo dan Jokowi bilang, tolong Anies dan anasir-anasirnya Out. buang semua. Potong semua di seluruh Indonesia. Selesai kita. Artinya beliau melihat bahwa maju tidak hanya DKI 1, tergantung bukan saya nggak suka pakai dinamika politik ya. Tergantung apa? Tadi Kebutuhan aja. Iya, kebutuhan sosial lah ya. Nah, jadi bukan dia yang menentukan sendiri, bukan dia, tetapi lingkungan sosialnya. Tapi kita berharap ada orang-orang tertentu yang karena faktor lain dia sudah bisa mengatakan tidak, gitu. Nah ini yang menarik ini ada 3 hal. Pertama gini kan. Tapi beliau tidak menolak itu. Yang pertama gini, jabatan tuh tidak dicari, tapi kalau diberi amanah ambil. Ya. Itu karena kalau kita mencari itu di apa namanya istilahnya tuh di dalam Islam itu akan diminta pertanggungjawaban jauh lebih besar. Kok minta jawaban jabatan itu. Betul. Bagian yang pertama itu. Jadi kalau memang diberi amanah terima, tapi jangan kau mencari-cari. Jadi pantaskanlah dirimu sehingga kau kemudian diberikan amanah. Itu bagian pertama yang paling penting. Terus bagian yang kedua yang juga sangat penting sekali adalah kita tahu Mas, kepantasan kita nih karena kita punya lingkungan sosial. Kita punya kemitraan dengan berbagai teman. Nah, sekarang orang yang tidak membangun itu bagaimana kemudian dia memantaskan dirinya? Kan dia harus menjadi bagian dari komunitas tuh. Kalau dia tidak menyapa komunitas, tidak menjadi bagian dari komunitas, bagaimana kemudian dia bisa? Jadi bukan hanya kepantasan, cuma apakah kamu sudah memberi yang untuk kepentingan sosial itu? Iya. Di Amerika Serikat itu dalam kasusnya Obama itu kemudian menjadi bagian dari aktivis sosial untuk memberi. Tapi yang ketiga, di situ juga dia lagi melakukan political marketing sebenarnya. Secara tidak sadar dia sedang memantaskan diri dalam konteks itu. Nah, 3 hal itu yang harusnya menjadi bagian penting dalam sebuah proses siapapun yang akan menjadi pemimpin. Saya kan pernah mendapat amanah dari berbagai jabatan publik ya. Pernah jadi deputinya Jabatan publik ya? ya Pak Kuntoro di Aceh, pernah jadi salah satu pemimpin di PT Pindad, pernah di Pertamina segala macam. Saya punya filosofi dan semuanya tidak pernah saya kejar, tidak pernah saya melamar gitu. Saya punya filosofi ketika sampai pada urusan publik, kita ini karena warga negara tanggung jawab, boleh bersiap, tapi jangan ingin gitu. Jadi kesiapan kita harus kita jaga terus-menerus, tapi jangan sampai mengejar-ngejar sesuatu yang apalagi dengan menembus segala cara. Jadi kembali pada soal mau DKI, mau Jawa Tengah, mau apapun, ya tadi lihat kebutuhan, lihat tadi kepatutan, barangkali kepantasan, dan kalau emang momentumnya ada kita jalanin, tapi sebagai mission, sebagai tugas dari publik, bukan agenda pribadi yang kepengen jadi ini itu gitu. Seperti itu.
Ada satu lagi yang cukup menarik. Sorry, ini sebagai ada orang endorser. yang mengatakan suaranya Bang feedback kurang jelas. Ada problem itu ya? Masih? Udah. Sip. Oke. Terus. Langsung ya. Mas Dirman dengan kemampuan mengelola itu, dia sebenarnya kemudian menjadi public figure yang bisa mengendorse orang juga sebenarnya. Iya. Jadi kan begini, kita punya 38 provinsi dan 460 Kabupaten. kabupaten. Iya. Iya. Jadi sekitar 500-an lebih itu. Orang-orang baik sebagian besarnya tak mau dicalonkan. Tapi orang-orang baik itu harus ada yang mencalonkan. Harus ada endorsernya, Bos. Ya, Kalau nggak ada automatically ya, endorsernya, iya. iya. Atau ke pintu. Friendly, Iya, hari ini iya, kan iya, mengendorse, iya. nih kan. Mas, saya sudah ngomong sama beliau soal endorser itu. Itulah yang kita harapkan peran Anies Baswedan sebagai Balik situ lagi deh. Iya, sebagai endorser di Sebanyak mungkin tempat ya. mungkin tempat. Iya. Ya kan dengan bolo-bolonya dia. Saya bertanya Nah, dengan beliau Mas- ini adalah misalnya kalau memilih harus DKI, ya dia bertarung di sini karena ini juga sama pentingnya. Jakarta bukan saya menggunakan narasi seperti ini ketika menempatkan Mas Anies sebagai endorser. Iya. Ketika di DKI, Mas Anies suaranya itu sekitar hampir 3 juta. Iya. 2 juta sekian Iya. Iya. voters. Untuk pilpres atau untuk Bukan, untuk Pilkada. Untuk pilkada. Begitu di pilpres, Itu putaran pertama itu. ya ini yang putaran kedua. Kedua ya? Yang 3 jutaan kalau nggak salah Bang. Iya, Putaran kedua. iya. Nah, di pilpres itu angkanya hampir 41 juta, 40,8 atau 900.000. Wah. Ya, jadi ada kelipatan dari kalau pakai 3 juta aja itu 10% lebih tuh. 10 kali. 10 sampai 13 kali lipat. Jadi dengan demikian ada 40 juta Juta. konstituen itu dia punya kemampuan endorser sebenarnya. Iya. Jadi dengan begitu sebenarnya Sebagai endorser, tidak sebagai pemilih ya? Ya, jadi artinya kalau ada orang yang membutuhkan itu atau dia mengetahui ada orangnya, dia yang mengendorse itu karena dia punya masa yang 40 itu. Makanya sayang kan kalau cuma sekedar menggarap lahan sempit. Tapi ada narasi yang harus didiskusikan sama-sama. Saya menempatkan gini pertanyaannya, apakah posisi dan kompetisi itu menjadi sesuatu yang sama? Maksudnya gini, maju di pilpres itu sebenarnya kan kompetisi, maju di apa namanya pemilihan adalah kompetisi. Nah, orang yang berkompetisi itu harusnya punya juga keleluasaan untuk menempatkan setelah selesai itu ke posisi-posisi awalnya. Mas Anies kan jago tuh membangun itu narasi itu. Dia bangun narasinya gini, Mas Anies. Waktu saya tanya itu gini, Mbappe, yang saya ingat nih jawabannya, Mbappe itu sudah ikut Piala Dunia. Iya. Selesai Piala Dunia, Prancis kalah sama Argentina. Iya. Tapi setelah Piala Dunia, dia kan balik lagi ke Liga. Di Liga, itu posisinya dia pemain. Bukan berarti kalau sudah ikut Piala Dunia, dia tidak boleh lagi main di Liga. Nah, itu yang Bahkan naik, membedakan. kadang-kadang naik ratingnya. Ya, Iya, itu yang membedakan kontraknya dan lain antara sebagainya, posisi iya. dan kompetisi. Iya. Ini jawabannya Mas Anies. Tapi apapun Oh, dia menggambarkan soal bahwa ikut Piala Dunia Pilpres, Pulang Bisa bela negaranya nggak apa-apa. bisa pulang lagi nanti bisa orang pulang. akan jadi Klub, dosen, klub, akan klub. jadi ini, jadi gubernur juga masih oke-oke aja dong. Argumennya seperti itu. Tapi yang penting tadi endorsersnya itu. karena begini, beda Mbappe sama orang kompetisi politik. Mbappe itu sehebat-hebatnya Mbappe, masuk keluarnya itu bergantung pada pelatih. Jadi ada orang yang menggerakkan dia. Dia tidak otonom. dia bisa dimainkan, tapi bisa ditarik soalnya. Ini kan leader kan nggak begitu. Ciri leader itu adalah dia menggerakkan sesuatu dirinya Dia secara otonom. mempunyai keleluasaan menentukan sendiri. Iya, nggak bisa Mbappe. Mbappe tidak punya sehebat-hebatnya Mbappe tidak punya keleluasaan untuk menentukan sendiri. Oke. Tapi sekarang problemnya apa kalau Anies maju DKI? Kan Menurut saya nggak ada problem. Nggak ada problem. maju DKI. Iya. Loh, kita deh kan hidup ini kan punya cita-cita tadi. Ini kan ngikutin sehennya. Kan saya tadi bilang, Dia punya harapan tinggi sekali. iya, kita ini kan punya harapan. Negara ini tidak hanya day to day politik, Iya. ya kan? Apalagi cuma sekedar
berbicara tentang mengurusi penduduk DKI, kan begitu. Kan bisa diserahkan pada orang lain sebenarnya. Tapi kita punya arah bangsa ini yang sudah nggak karu-karuan. Arah bangsa ini sudah tidak seperti yang kita bayangkan tentang negara yang melindungi, negara yang mensejahterakan, negara yang mendidik, pasal 33 yang kemudian adil bagi rakyat. Negara yang baik itu adalah, saya pulang ini saya tidak pernah takut besok anak istri saya bisa makan atau tidak. Saya tidak pernah takut anak saya akan belajar atau dapat pekerjaan atau tidak. Kalau sekarang kan kita worry semua. Saya punya anak autis misalnya. Siapa yang bisa menjamin? In case saya dan istri misalnya Meninggal dunia. Negara. Orang normal aja nggak bisa diopenin sama dia. Yang masih produktif. Karena itu kita membutuhkan negara yang begitu, negara yang mengurus rakyatnya. Dan ini setelah 70 tahun, berapa? 80? 79. 87. Hah? 89 tahun. 79 tahun merdeka. Ya, Iya, 89 ya Mas. 79 tahun ya. Bayangkan, kita tidak mencapai level itu. Level di mana ada negara yang mengurusi rakyatnya. Bayangkan, sederhana sekali. Ada orang mati kelaparan bisa, ya kan? Karena tidak makan. Dan memang kalau diperhatikan, Nah dari itu seluruh- maksudnya saya, Iya. level kita itu untuk level Anies. Dari Bicara seluruh tentang tokoh-tokoh struktur itu- politik yang lebih adil, lebih bermartabat begitu. hanya dia yang bicara itu selama ini kan? Iya, Kan gitu. gitu. Dan kapasitasnya di sana. Ya. Dengan institusionalisasi tadi mestinya. Jadi siapa harapan tahu ya. kita bisa membangun peradaban Harapan politik. lebih kita ini kan ya. Saya naikkan. Iya, naikkan. Agar jangan Ekspektasi sampai orang dinaikkan. bicara nanti ya habis janji-janji untuk nasional sekarang Iya. turun begitu saja cuman mau mau cari meresmikan kerjaan JPO, jembatan penyeberangan iya, orang. Iya, iya. Ya, dan bisa jadi nanti nggak Anies semua yang ngeresmiin seperti waktu dia 2017 2022 kan kadang-kadang Jokowi juga ikut-ikutan cawe-cawe kan nanti Prabowo cawe-cawe. Apalagi kalau terus bukan Prabowo, Gibran malah nanti yang meresmikan. Wah, itu akan negatif banget itu bagi Anies. Ada satu isu lagi yang menurut saya juga sangat penting, yaitu ini Mas. Seseorang itu biasanya lahir dan dipantaskan karena ada situasi yang memungkinkan dia lahir dan mendapatkan kepantasan itu. Hari ini ada peta geopolitik internasional yang sedang bekerja. Dan Jakarta itu menjadi penting karena dia harus memberi kontribusi bagaimana menjadi problem solver terhadap peta itu. Contoh misalnya, saya mau kasih konteks soal Palestina misalnya. Ya. Ada 3 gelombang kejut yang terjadi di Palestina, dalam konteks Palestina. Pertama, Benyamin menyatakan hari ini Hamas ada di Amerika dan di Eropa. Dia ingin menggunakan metafor solidarity of the human justice itu sekarang ada di berbagai universitas di dunia. Ada di Harvard, ada di Michigan. Ketidakadilan yang terjadi di Palestina itu sudah keluar dan kemudian ada solidarity of the situasi itu sebagai human yang ada injustice itu yang sekarang muncul di mana-mana. Yeah. Nah, itu kan harus dijawab juga. Kita kemarin teman-teman universitas Bahkan tidak terjadi di negara-negara yang mayoritas Islam. Yes. Itu dan itu sekarang luar biasa sekali. Iya, universal. Itu pertama itu. Terus yang kedua, Mas, sekarang ada pergerakan di International Criminal Court. Tadinya kan International Commission of Jurists. Afrika Selatan membawa kasus ini ke ICJ. Dan itu kemudian genosida yang tidak diperiksa tapi dikatakan hentikan penggunaan kekerasan militer dan lakukan humanitarian aid. Itu menarik. Tapi sekarang International Criminal Court ICC. Court itu dia bisa menyatakan seorang itu tersangka dan dia bisa ditangkap gitu. Ya. Itu mungkin nggak sih terjadi? Oh, mungkin kan, Bang. Tapi Itu sampai hari ini nggak pernah. Enggak, ini kan Belum. baru, Oh, ada baru. 200 lawyer membuat surat kepada International Criminal Court bahwa Benyamin Netanyahu bersama 12 lainnya atau 12 termasuk Benyamin Netanyahu itu dimungkinkan untuk jadi tersangka. Dan itu sebabnya ada sekitar 20-an senator Amerika melakukan counter respon itu. Kalau ICC ikut-ikut, saya akan habisi negara Anda. Iya. Internasional. Jadi menurut saya itu menarik. Ya, tapi Konteksnya apa memang konteksnya itu adalah ini kita. Itu kepemimpinan, Bos. Iya.
Apa Jadi kontribusi isu-isu itu kita? harus ada yang lola kan? I know. Iya. Jadi saya mau bilang begini, seorang leaders itu dia tidak hanya berguna bagi dirinya dan sekelompok, dia harus menjadi bagian penting dari Kemanusiaan. Iya, secara peradaban. keseluruhan. Nah, saya tadi baru bicara tentang peradaban Indonesia, belum peradaban dunia. Padahal yang namanya pembukaan kan tidak hanya Climate change, ada iya. perdamaian dunia. Jadi 1, 2, dan 3 melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan baru Jadi bagian dari nasional, ketertiban ya kan? dunia ya. Tapi internasionalnya kan belum. Nah, itu diperlukan leadership yang meniputi jagat ya. Belum Bukan lagi sekedar kalau Indonesia. misalnya dia jangan jago membangun, kampung gitu. Iya. melampaui batas wilayah. Dan itu kan demarkasi kedaulatannya. tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan, tapi juga pengalaman. Yes. Nah, Anies kan punya pengalaman itu, gitu. Dia punya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman lebih banyak dibandingkan kita, misalnya kan begitu. Nah, itu yang modal sosial itu yang harus dimanfaatkan. Dibangun, ya. Iya, dimanfaatkan terus dibangun. Tapi apapun diskusi kita, karena pemilik kedaulatan atau standing position untuk mengajukan itu selain personal itu adalah partai, maka partai itu juga jadi penting untuk dibukakan mindsetnya untuk mengatakan bahwa ini penting ini, memikirkan alternatif leaders. Pertanyaan Partai yang mana, Mas? Partai mana? Mas Beni masih percaya. Bahkan saya tanya sama beliau nih, masih ada Kalau genuine partai election mungkin. gitu? Misalnya kalau Prabowo dan Jokowi bilang, tolong Anies dan anasir-anasirnya Out. buang semua, potong semua di seluruh Indonesia. Selesai kita.